orang. Saya telah menjadi orang yang sukses. Saya telah menjadi orang pilihan. Ibundanya tersenyum dan mengatakan, kamu sudah menjadi orang, nak? Ya, wahai ibunda, kamu sudah menjadi orang pilihan. Lalu apa yang kamu lakukan sampai kamu mengatakan kamu sudah menjadi orang pilihan? Lalu Ahmad Al-Badawi mengatakan, saya sudah mempelajari ilmu ini, ilmu itu. Lalu saya sudah mengamalkan ilmu tersebut. Lalu ibundanya mengatakan, kamu sudah mengamalkan ilmu itu, nak? Iya. Lalu kalau begitu ibunda ingin tanya kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah pernah bertemu dengan Rasulullah SAW? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Ahmad Al-Badawi kebingungan. Lalu mengatakan, loh, bukannya Rasulullah SAW sudah wafat, wahai ibunda? Ya, memang Rasulullah sudah wafat, jasadnya sudah wafat, akan tetapi Rasulullah selalu hidup di hati para pecintanya. Hayyun fi qulubina, selalu hidup di hati para pecintanya, di hati kita semua. Amin. Lalu Ahmad Al-Badawi bertanya kepada ibundanya, lalu bagaimana supaya saya bisa bertemu dengan Rasulullah? Maka ibundanya memberikan nasihat, amalkan ilmu yang sudah kamu dapatkan, lalu kerjakanlah sunnah-sunnah Nabi yang pernah engkau baca di dalam kitab. Selepas dari itu, Syekh Ahmad Al-Badawi melakukan nasihat yang diperintahkan oleh ibundanya. Dia mengamalkan ilmunya, lalu dia melakukan sunnah-sunnah Nabi dari apa yang dia sudah baca di dalam kitab, lalu dilakukan oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Lalu pada suatu malam Syekh Ahmad Al-Badawi ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu Rasulullah SAW. Ketika bangun, Syekh Ahmad Al-Badawi berkaca-kaca matanya dan juga ingat kepada ibundanya dan langsung nyamper ke rumah ibundanya. Sesampai di rumah ibundanya, ternyata ibunya sedang sholat tahajud. Ditunggu lalu dipeluk ibunya dan Syekh Ahmad Al-Badawi mengatakan, wahai ibunda, saya sekarang sudah menjadi orang seperti apa yang engkau inginkan. Ibundanya tersenyum dan mengatakan, ada apa wahai anakku? Lalu Syekh Ahmad Al-Badawi menjawab, tadi saya baru saja bertemu dengan Rasulullah SAW. Ibundanya mengatakan, ya wahai anakku, ya betul saya bertemu dengan Rasulullah SAW. Lalu ibundanya tidak cukup senang mendengar seperti itu. Lalu ibundanya malah tanya balik, kamu ketemu Rasulullahnya dalam keadaan nyata atau dalam keadaan mimpi? Maka Syekh Ahmad Al-Badawi mengatakan, saya bermimpi Rasulullah dalam keadaan mimpi, lewat mimpi wahai ibunda. Lalu ibundanya menjawab, ketika engkau bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi, ibu-ibu di sini itu sudah sering setiap malam mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kamu belum, nak, kamu belum. Ibu-ibu di luar sana yang polos itu sampai setiap malam mimpi bertemu dengan Rasulullah. Dan itu dibuktikan para hadirin. Suatu ketika ada ibu datang kepada Syekh Ahmad Al-Badawi dengan keadaan menangis yang sejadi-jadinya seperti kehilangan orang tercintanya, kehilangan suaminya ataupun kehilangan anaknya. Dari datang sampai lama itu nggak cerita apa-apa. Lalu ditanya oleh Syekh Ahmad Al-Badawi, wahai ibu, kamu kenapa sebenarnya kesini menangis tapi kamu tidak cerita apa yang sedang kau alami? Lalu ibunya itu berkata, saya sudah 3 hari tidak mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Bayangkan, 3 hari tidak bertemu dengan Rasulullah, sedangkan kita semua yang hadir di sini, apakah kita sudah bertemu dengan Rasulullah?
dari kita balik sampai sekarang kita belum bertemu dengan Rasulullah. Semoga barokah dari hadis ini kita bisa bertemu dengan Rasulullah. Bagi Allah amirna bil khairil anami. Ya Allah, muliakanlah ruh kami sehingga kami bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ibundanya mengatakan, kamu harus bisa mimpi bertemu Rasul. Kamu harus bisa bertemu Rasul dalam keadaan nyata. Lalu sama Al-Bani mengatakan, lalu bagaimana caranya? Ibundanya menjawab, lebih giatkan lagi dalam mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasul. Engkau minum dengan tangan kanan dan engkau niatkan inilah cara minumnya Rasulullah. Engkau melakukan sunnah-sunnahnya Rasulullah dengan niat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Ahmad Al-Badawi melakukan sunnah tersebut, melakukan nasihat tersebut sampai akhirnya Ahmad Al-Badawi ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan nyata. Man ra'ani fil manami sawfa yarani fil yaqdati fa inna syaitan la yatamassalu. Barang siapa orang yang bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan mimpi akan sangat mudah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan nyata. Karena sesungguhnya setan tidak bisa menyerupai Rasulullah SAW. Lalu Ahmad Al-Badawi datang lagi kepada ibundanya. Wahai ibunda, saya sudah bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan nyata. Ibundanya juga tidak cukup gembira. Betullah kamu sudah bertemu dengan Rasul dalam keadaan nyata? Iya ibunda, saya sudah bertemu dengan Rasul dalam keadaan nyata. Lalu ibundanya bertanya lagi dengan pertanyaan yang lebih dahsyat. Kamu satu hari satu malam bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan nyatanya berapa kali? Kamu dalam satu hari satu malam bertemu dengan Rasulullah dalam keadaan nyatanya berapa kali? Subhanallah. Motivasi yang luar biasa dari seorang ibunda kepada anaknya. Ibunda yang selalu dalam hatinya ada kecintaan kepada Rasulullah, mengajarkan kepada anaknya untuk selalu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimahumullah. Itulah sesungguhnya tugas dari orang tua untuk selalu bisa mengarahkan anaknya walaupun dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, dalam keadaan sedang kesempitan dan kesusahan, untuk selalu membaca sholawat dan mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimahumullah. Dari kisah di atas bisa kita simpulkan bahwa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu semuanya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman kepada Allah itu pasti bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan Rasulullah? Yaitu dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak para hadirin. Misalnya kita awali dari yang mudah-mudah terlebih dahulu. Seperti tadi, kita minum menggunakan tangan kanan dengan niat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita makan menggunakan tangan kanan dengan niat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita makan dan minum menggunakan tangan kanan dengan niat inilah yang dilakukan oleh Rasulullah. Di samping itu kita juga memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah salah satu hal yang mudah sebenarnya ketika kita mau melakukan. Sholawat itu sebetulnya banyak. Ada sholawat Fatih, ada sholawat Nariyah, ada sholawat Badr, ataupun sholawat yang paling singkat yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
kita memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping kita bisa bertemu dengan Rasulullah, sholawat itu juga mempunyai keutamaan dan keistimewaannya. Ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Syekh Adnan Al-Afjuni. Beliau adalah salah satu mufti di kota Damaskus. Beliau pernah bercerita beberapa tahun yang lalu ada seorang dari negara Syam, seorang laki-laki mengajak istrinya dan juga ibunya beserta dua saudari perempuan kerabatnya untuk mengunjungi, untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan untuk melakukan ibadah umrah. Sesampainya di kota, Nabi Muhammad SAW, bekal yang dibawanya hilang. Padahal di dalam bekal tersebut ada uang dan juga pakaian yang nanti akan dipakai ataupun untuk hidup di negara Rasulullah SAW. Sudah sewajarnya ketika ada seorang laki-laki mengajak 4 kerabatnya dan tinggal di negaranya orang yang asing, lalu barangnya kehilangan, itu pasti sudah kebingungan. Dalam keadaan bingung dan kegelisahan, laki-laki tersebut datang ke masjidnya Rasulullah SAW, sholat sunnah 2 rakaat, lalu menghampiri makam Nabi Muhammad SAW. Ia duduk dan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena orang tersebut pernah mendengar bahwa keutamaan dari membaca sholawat kepada Nabi, kita akan diberikan jalan keluar dari segala kesusahan dan juga kesempitan. Dengan hati yang sedang keletihan dan kecapean, dengan hati yang khusyuk dan juga dengan keyakinan bahwa sholawat yang ia baca akan didengar oleh Rasulullah dan akan memberikan jalan keluar di dekat makamnya Rasulullah SAW, Raudhatul Syarif. Dia membaca sholawat, memperbanyak membaca sholawat, lalu dia tertidur sejenak. Dan di dalam tidurnya ia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Man ra'ani faqad ra'ani wa man ra'ani fil manami faqad ra'ani innama syaitan la yatamassalu fi surati. Barang siapa yang berjumpa denganku, maka ia benar-benar berjumpa denganku. Dan barang siapa yang berjumpa denganku dalam keadaan mimpi, maka ia benar-benar berjumpa denganku. Innama syaitan la yatamassalu fi surati. Karena sesungguhnya setan tidak mampu menyerupai Rasulullah SAW. Lalu di dalam mimpinya tersebut Rasulullah mengatakan kepada orang tersebut, wahai fulan, kamu pergi ke salah satu pintu di Masjid Nabawi, maka kamu akan mendapati orang yang bernama Utsman. Maka katakanlah, inna Rasulullah yuqiukas salam. Rasulullah menitipkan salam kepadamu, dengan bukti bahwa sholawat yang engkau baca setiap hari sebanyak 1000 kali itu sampai kepada Rasulullah SAW. Dan juga minta bantulah Utsman, supaya Utsman mau membantumu selama kamu tinggal di kota ini. Lalu orang tersebut bangun dari tidurnya dengan mata berkaca-kaca dan dengan hati yang gembira. Ia jauh-jauh dari kotanya, dari negaranya, berkunjung ke makam Nabi Muhammad SAW dengan mengorbankan waktunya, hartanya, serta kekuatannya. Lalu di sana beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Hatinya sangat gembira. Lalu dia langsung menuju pintu Masjid Nabawi yang dituju oleh Rasulullah SAW. Sesampainya di sana dia mengatakan kepada penjaga pintu itu, Afikum Utsman, apakah ada di
antara kalian yang bernama Utsman? Maka salah satu orang itu menjawab, "Hada Utsman." Itu Utsman yang engkau cari. Maka orang tersebut mendekati Utsman tersebut dan berkata, "Inna Rasulullah yubiuka salam." Rasulullah kirim salam kepadamu dengan bukti bahwa sholawat yang engkau baca sebanyak 1000 kali itu sampai kepada Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Abu Adi. Saya datang jauh dari kota ke sini, lalu bekal saya hilang di sini. Rasulullah menyuruhmu untuk membantuku. Lalu orang tersebut mengatakan, "Ini cerita tidak pantas untuk diceritakan di sini. Ayo, mari ke kantor saya." Sesampainya di kantor ditanya lagi, "Mati sholat, bagaimana kejadiannya kamu bisa seperti ini?" Lalu orang tersebut mengatakan, "Anak Abu Adi, saya datang ke sini bersama 4 kerabat saya kehilangan bekal saya. Rasulullah kirim salam kepadamu dengan bukti bahwa sholawat yang kau baca sebanyak 1000 kali itu sampai kepada Rasulullah SAW." Maka orang tersebut mengatakan lagi, "Ini cerita tidak pantas kita ceritakan di sini. Ayo pergi, ayo naik mobil saya pergi ke rumah saya." Di mobilnya dikatakan lagi, "Mati sholat, bagaimana ceritanya? Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" Maka diceritakan lagi, "Saya Abu Adi, Rasulullah mengirimkan salam kepadamu. Rasulullah menyuruhmu untuk membantuku. Aku kehilangan bekalnya." Sampainya di rumah ditanya lagi, "Mati sholat, bagaimana ceritanya?" Lalu diceritakan lagi, "Aku Abu Adi, aku datang dari kota jauh. Rasulullah mengirimkan salam." Lalu Utsman ini mengatakan, "Ayo kita makan dulu." Setelah makan ditanya lagi, "Mati sholat, bagaimana ceritanya?" Orang tersebut yang menceritakan mengatakan, "Saya tidak mau menceritakan lagi. Sudah 10 kali saya menceritakan. Jika engkau percaya dengan cerita saya, maka bantulah saya. Tapi ketika engkau tidak percaya dengan ceritaku, maka bolehlah aku untuk pergi dari sini." Lalu orang tersebut mengatakan, "Laqad shadaqtum fi marratil ula. Laqad shadaqtum min marratil ula." Saya sudah percaya ketika pertama kali engkau bercerita. La ya'lamu ahadan inni usalli al-qamara liyum illa alladhi akhbaraka bidzalik. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui bahwa aku bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sehari sebanyak 1000 kali, kecuali yang memberikan kabar itu adalah orang yang aku sholawati, yaitu Rasulullah SAW. Orang tersebut mengatakan seperti itu. Lalu berkata lagi, "Saya bukannya tidak percaya, akan tetapi hati ini senang, telinga ini selalu ingin mendengar bahwa Rasulullah kirim salam kepada saya. Saya setiap hari membaca sholawat kepada Nabi sebanyak 1000 kali dan membaca salam ternyata sampai dan Rasulullah mengirimkan salam kepadaku. Aku gembira, bukannya tidak percaya. Maka apa yang kamu butuhkan selama hidupmu di sini? Berapa uangmu yang hilang? Maka aku akan ganti dan aku akan memenuhi kebutuhanmu." Hadirin hadirat rahimahumullah. Begitu mulianya orang yang gemar membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Coba kita tanya pada diri kita sendiri dan kita renungkan berapa sholawat yang kita baca dalam satu hari. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, tidak perlu dijawab, akan tetapi kita renungkan. Coba barokah dari majelis ini, pulang dari majelis ini kita niatkan kita akan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setiap hari minimal 100 kali. 100 kali itu jumlah yang sedikit para hadirin. Kalau kita dalam waktu 1 kali duduk membaca 100 kali itu kesusahan, bisa kita angsur. Kita sholat dalam 1 hari itu 5 waktu. Sholat subuh, sholat duhur, asar, maghrib, dan isya. Kita bisa niatkan mulai sekarang, setelah
setelah sholat subuh kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW 20 kali. Lalu kita membaca sholawat kepada Nabi Zuhur 20 kali, Asar 20 kali, Maghrib juga 20 kali, serta Isya juga 20 kali. Berarti totalnya satu hari itu 100. Itu minimal kita niatkan supaya kita bisa membaca sholawat kepada Rasulullah, dan juga kita insya Allah akan dimuliakan oleh Allah, juga bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Apalagi kita sekarang berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Syaban. Bulan Syaban adalah bulan yang mulia, bulan yang mulia yang diapit oleh bulan yang mulia juga, yaitu bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Di bulan Rajab itu ada satu keutamaan ataupun satu peristiwa yang sangat agung, yaitu Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Dan juga di bulan Syaban ada satu peristiwa yang tidak kalah penting bagi umat muslim, yaitu ketika kita dulu umat Islam sholat itu menghadap Baitul Maqdis. Lalu dengan keinginan Rasulullah SAW, Rasulullah meminta untuk kiblat itu tahwil kiblatnya diarahkan yang dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Mukarramah. Lalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk salah satu kemuliaan bulan Syaban yang disebabkan oleh Rasulullah SAW. Dan bulan Syaban dikatakan oleh Rasulullah juga syahri, syahrul Syaban syahri. Bulan Syaban adalah bulanku. Kenapa Rasulullah bisa mengatakan bulan Syaban adalah bulanku? Karena pada bulan Syaban Rasulullah diberikan kemuliaan ayat yang memerintahkan manusia untuk bersolawat itu diturunkan pada bulan Syaban, yaitu ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu diturunkan pada bulan Syaban. Dan coba perlu kita perhatikan di dalam ayat tersebut, itu adalah sebagai bukti bahwa membaca sholawat adalah keutamaan ataupun suatu ibadah yang sangat luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan makhluknya untuk beribadah, Allah itu tidak melakukannya. Allah memerintahkan makhluknya untuk sholat, akan tetapi Allah tidak melakukannya. Allah memerintahkan umatnya untuk membayar zakat, tapi Allah tidak melakukannya. Allah memerintahkan makhluknya untuk berpuasa, untuk pergi haji jika yang mampu, akan tetapi Allah tidak melakukannya. Lalu ketika turun perintah membaca sholawat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengawalinya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kemudian diikuti malaikat wa malaikat yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu baru umat Islam, orang yang beriman, disuruh oleh Allah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, ini patut digarisbawahi. Itu orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena ketika orang-orang yang beriman itu lisannya akan mudah dan selalu mau mengucap sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itulah kemuliaan bulan Syaban. Ditambah lagi bulan Syaban adalah bulannya Rasulullah. Maka pada bulan ini, sisa bulan ini, karena tinggal kurang lebih 10 hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita manfaatkan untuk memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah,
wahai Muhammad, ketika kalian semua mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Maka Allah akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Di dalam kitab Syawarikul Anwar ada satu hadis qudsi yang berbunyi, kapan kita dikatakan orang yang beriman? Di dalam lafaz yang lain itu mukmin yang benar-benar mukmin, mukminan shadiqan. Lalu dijawab, idza ahbabta Allah, ketika kamu cinta kepada Allah. Lalu kapan dikatakan kita cinta kepada Allah? Ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW. Ketika kita orang yang beriman, maka kita adalah orang yang cinta kepada Rasulullah. Lalu kapan kita dikatakan orang yang cinta kepada Rasulullah? Ketika kita mengikuti jalannya Rasulullah, kita mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita mencintai, kita menyayangi seperti sayangnya Rasulullah. Maksudnya adalah kita mencintai, misalnya kita cinta kepada barang ataupun apa, itu seperti kadar cintanya kita kepada Rasulullah. Ataupun kita benci seperti bencinya Rasulullah. Rasulullah benci kepada apa, kita juga mengikuti benci kepada benda tersebut. Dan juga wilayah ataupun wakil ataupun jabatannya kita itu seperti jabatannya Rasulullah. Maksudnya mengikuti, dan juga adat-adatnya kita, perilakunya kita itu juga mengikuti perilakunya Rasulullah. Dan juga perlakuan kita kepada orang yang beriman itu seperti perlakuannya Rasulullah kepada orang yang beriman. Dan bencinya Rasulullah kepada orang kafir itu juga seperti ukuran kita. Ukurannya itu seperti kita itu membenci orang kafir tersebut. Sampai dikatakan di dalam akhir dari hadis qudsi itu, ala la imana liman la mahabbata. Tidak ada iman ataupun tidak beriman orang yang tidak mencintai Rasulullah. Itu diulang sampai 3 kali. Itulah begitu pentingnya kita mencintai Rasulullah. Maksudnya apa? Maksudnya segala perbuatan yang ingin kita lakukan itu ditimbang dengan Rasulullah. Maksudnya kita ingin melakukan apa, kita ingin apakah Rasulullah melakukan ini. Ketika kita ingin melakukan ini, apakah Rasulullah melakukan ini. Itu yang dimaksud juga menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah. Di dalam kitabnya Imam Ghazali Nawadirul Usul, bahwa kalau tidak salah itu ada satu keutamaan dari orang yang memang membaca sholawat dan juga menghadiri majelis taklim. Sampai-sampai satu keutamaan ini menurut Al-Fakir itu sudah sebagai jaminan ataupun sudah sebagai harusnya saya bisa membaca sholawat dan hadir majelis ini. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan berbagai banyak malaikat. Allah menciptakan banyak malaikat sampai dikatakan di arsy-Nya Allah itu tidak ada sejengkal pun yang tidak ada malaikatnya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan satu malaikat yang tingginya itu sampai pol-polnya langit ke-7. Dan kakinya itu menyentuh sampai ke langit, sampai ke tanah ke-7-nya. Dan juga sayapnya yang sebelah barat itu panjangnya sampai baratnya dunia ini. Dan sayapnya yang sebelah timur itu sampai timurnya bumi ini. Berarti ibarat kata malaikat ini besarnya melebihi bumi, melebihi dunia dan seisinya. Lalu di dalam sayapnya itu ada bulu-bulu, dan jumlahnya bulu itu dari diciptakannya makhluk
Makhluk itu mencakup manusia, hewan, tumbuhan. Berapa banyak sayapnya itu? Dan ketika orang membaca sholawat 1 kali, itu malaikat tersebut akan masuk ke sungai yang ada di arsy-Nya Allah. Lalu setelah masuk, dia terbang ke atas dan menepakkan sayapnya. Dan dari sayapnya itu akan tumbuh ataupun akan jatuh 1 butir air, dan 1 butir air tersebut akan menjadi 1 malaikat, yang malaikat tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun kepada orang yang membaca sholawat tersebut. Meminta ampunnya bukan 1 hari 1 malam, bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, dan juga bukan 10 tahun, akan tetapi sujud dan minta ampunnya yaitu sampai nanti hari kiamat. Coba bayangkan, begitu mulianya orang yang membaca sholawat kepada Muhammad SAW. Hadirin hadirat rahimakumullah, semoga dari kisah-kisah di atas kita bisa termotivasi untuk selalu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir, Al-Fakir ingin menghimbau pada para hadirin sekalian untuk selalu dan selalu ketika ada majlis taklim seperti ini, hadirlah. Karena apa? Karena ada 2 nikmat. Nikmatani yakfiluna katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang mana orang itu banyak lalai. Yang pertama adalah ar-rahat, yaitu waktu luang. Dan yang kedua yaitu as-sehat, kesehatan. Jadi banyak di antara orang itu lalai akan 2 nikmat ini. Yang pertama yaitu nikmat kesempatan ataupun waktu luang, dan yang kedua yaitu nikmat kesehatan. Ketika orang tersebut ada kesempatan, ada waktu luang, lalu ada majlis taklim, dia tidak mau hadir. Akan tetapi ketika dia sudah, misalnya anak muda ini sudah berkeluarga, yang dia mempunyai tanggung jawab, ada orang yang bekerja menunaikan kewajibannya, dia tidak bisa hadir ke majelis ilmu, ia akan menyesal. Dan ini adalah salah satu bukti bahwa ia lalai. Dan juga yang kedua yaitu kesehatan. Ketika dalam keadaan masih sehat, dalam keadaan bugar, ia tidak mau, yang mengatakan nanti saja, besok masih bisa, besok saya masih sehat. Tidak mau melakukan ibadah juga. Karena apa? Karena dia masih sehat. Akan tetapi ketika ia sudah sakit, ia menyesal kenapa saya tidak hadir waktu itu, dan juga menyesal kenapa saya tidak melakukan ibadah waktu itu. Al-Fakir mengingatkan nikmatan yakfiluna katsirun minan nas, yaitu ar-rahat dan juga as-sehat. Dan juga hadirnya kita pada majlis taklim seperti ini bisa mengobati penyakit hatinya kita, ataupun bisa mengobati hati kita. Ketika kita sakitnya sakit badannya, misalnya pilek, batuk, itu kita bisa ke dokter dan itu kelihatan kita batuk-batuk dan kita pilek, lalu dikasih obat, selesai, kita minum bisa sembuh. Akan tetapi ketika hati kita yang sakit, itu siapa yang bisa menyembuhkan? Yaitu para ulama. Dan penyakit hati itu tidak diketahui. Kadang orang yang sehat, ada orang yang sehat akan tetapi hatinya sakit. Dan orang tersebut tidak sadar. Dan orang tersebut bisa sembuh ketika ia hadir di majlis ini. Karena hati itu layaknya tubuh. Ketika tubuh itu tidak makan 3 hari 3 malam, dia akan kelaparan dan juga bisa mengakibatkan kematian. Begitu juga hati. Ketika hati 3 hari 3 malam tidak diberikan ilmu, maka hati itu akan mati. Alhamdulillah, hadirin hadirat rahimakumullah. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga
yang singkat ini bisa membawa manfaat, karena hadirnya kita pada majlis ini yang paling penting adalah bisa memberikan manfaat. Mengadakan acara seperti ini yang paling penting yaitu bisa bermanfaat. Maksudnya bisa bermanfaat apa? Ketika kita pulang dari majlis ini, hidup kita berubah 100%. Dari yang dulunya kita tidak mau membaca sholawat, hadir majlis ini kita membaca sholawat. Yang dulunya kita sholatnya malas-malas, hadir ke majlis taklim malas, dengan hadirnya kita di sini, barokah dari majlis ini, kita semakin giat untuk melakukan sholat dan juga sunnah-sunnah, dan kita juga sering hadir ke majlis taklim. Hadap ini walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.